Shalom, selamat petang Bapak Ibu seluruh keluarga Trah Tokarso. Selama 2 tahun kita tidak terasa, saat ini kita baru bisa bertemu kembali meskipun dalam suasana yang berbeda. Dan untuk saat ini kita akan melakukan ibadah Natal tidak seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi kita akan melakukannya di dalam bentuk online atau melalui media YouTube. Sebelumnya saya mengucapkan selamat beribadah, di mana ibadah Natal kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Supriyono Purwoko SPAK dari GKJ Wisma Anugerah Candi Semarang. Semoga kita bisa mengikuti ibadah Natal ini dengan penuh hikmat, dengan penuh sukacita, sehingga kita boleh mendapatkan makna dari firman yang akan disampaikan oleh beliau. Terima kasih, selamat mengikuti ibadah.
orang-orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus Kristus adalah kehidupan kita dan terang kita. Dalam nama Kristus, selamat datang. Marilah kita pergi sebagaimana kita ada untuk melihat apa yang telah terjadi. Marilah kita pergi bersama para gembala. Marilah kita pergi bersama mereka yang miskin di dalam roh dan secara jasmani mereka. Marilah kita pergi dengan mereka yang tertindas dalam kehidupan. Marilah pergi dengan sahabat dan kaum keluarga kita. Marilah pergi dengan tetangga dan orang-orang asing. Marilah pergi dengan semua anak Allah. Mari datanglah, mari kita pergi kepada Sang Bayi Betlehem. Mari datanglah, sembahlah Dia, Kristus Tuhan kita.
Pembacaan kitab suci terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama dilanjut ayat yang ke-5 dan ke-6 dan pasal 11 ayat yang pertama dan kedua. Nubuatan tentang kedatangan Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dilanjutkan pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan kedua. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudaraku. Firman yang akan saya bacakan diambilkan dari Alkitab Perjanjian Lama, Mika 5 ayatnya yang pertama, dengan judul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Demikianlah firman Tuhan.
Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7 dengan perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat lagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Di malam sunyi
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Yang dikasih oleh Tuhan, keluarga besar Trah Bapak Tokarsan yang tentu dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih dahulu, mari kita bersama-sama berdoa. Allah surgawi, Tuhan yang senantiasa merawat memelihara kehidupan kami bersyukur jika pada saat ini
di tengah situasi kondisi yang memprihatinkan ini, kami keluarga besar Trah Bapak Tokarsan masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami bersuka cita, berkumpul bersama-sama dalam rangka menghayati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Melalui karya besar Tuhan hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan kami semua. Kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami untuk kami boleh mengerti, memahami, terlebih daripada itu menjalani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu pun Tuhan urapi dengan kuasa kasih-Mu yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulutnya sungguh hanya firman Tuhan yang boleh membangun kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kami berdoa. Amin. Para kekasih Tuhan, firman yang hendak bersama-sama kita baca dan kita renungkan pada hari ini diambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap yang menyimpan dan melakukan di dalam kehidupannya, karena Tuhan pasti memberkati. Yang dikasih oleh Tuhan, keluarga besar Bapak Tokarsan, setiap kali kita mengingat Natal, mendengar kata Natal, selalu yang tergambar di dalam benak kita, hati kita adalah situasi dan kondisi yang menyenangkan, yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan ketentraman,
penuh dengan sukacita. Dan itu akan sangat tergambar dengan banyaknya orang-orang percaya yang kemudian di hari Natal itu mempersiapkan segala sesuatunya, membeli baju yang baru, pakaian yang baru, menghias rumah kita dengan aksesoris-aksesoris yang cantik-cantik, dengan kerlap-kerlip lampu yang menarik hati, dan lain sebagainya. Tentu itu tidak salah, itu tidak dilarang. Tetapi haruskah Natal itu senantiasa diwarnai dengan situasi semacam itu? Dalam situasi yang gemerlap, damai sejahtera dan lain sebagainya. Mari kita mencoba untuk melihat dari sisi yang lain ketika peristiwa Natal itu sendiri terjadi, secara khusus melalui peristiwa yang dialami oleh para Majus pada saat itu. Para kekasih Tuhan, berita Natal disampaikan juga kepada bangsa-bangsa lain, kepada setiap orang. Secara khusus disampaikan kepada tokoh-tokoh besar yang berasal dari wilayah timur, jauh dari Palestina pada saat itu, yaitu para Majus sendiri. Artinya, memang Natal adalah kesukaan besar yang diperuntukkan bagi semua orang. Maka tentu itu akan menimbulkan sukacita. Dan sukacita dan itu yang menjadikan mereka ingin menyambutnya, ingin merayakannya, meskipun dengan pengorbanan yang tidak mudah. Mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka hingga sampai ke daerah Palestina dan sebagainya. Tentu itu juga mengandung resiko. Di perjalanan yang panjang dengan naik, kalau digambar itu dengan naik onta, siang malam mereka di perjalanan, tentu banyak resiko yang harus mereka hadapi. Ada binatang buas, ada perompak dan sebagainya. Namun mereka tetap terus berjalan, tidak kehilangan semangat dalam rangka menyongsong hadirnya Sang Raja Damai itu. Berhari-hari mereka berjalan sampai pada akhirnya mereka sampai ke daerah Palestina, ke daerah orang-orang Yahudi berada. Selesai pergumulan mereka, perjalanan mereka, tidak. Mereka sungguh-sungguh bangsa asing, tidak tahu di mana letak, di mana bayi itu dilahirkan. Meskipun bintang di atas menuntunnya, tetapi bintang itu sendiri tidak bisa diajak berbicara. Untuk meyakinkan itu mereka bertanya-tanya kepada banyak orang, di mana raja yang baru itu dilahirkan, di mana Mesias saat itu dilahirkan. Tentu pertanyaan dari orang asing dengan penampilan yang mencolok menjadikan banyak orang kemudian berbincang, siapa mereka? Mengapa mencari raja yang baru dilahirkan? Raja yang mana dan sebagainya. Tentu kabar itu terus meluas
Tentu kabar itu menjadi perbincangan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sehingga kabar itu pun sampai kepada Herodes. Masalah yang lebih besar harus mereka hadapi. Karena kita tahu siapa Herodes itu. Herodes adalah kuasa yang bisa melakukan apa saja ketika merasa kekuasaannya ada dalam sebuah ancaman. Ia tidak mau kehilangan kekuasaannya. Oleh karena itu ia segera memanggil tokoh-tokoh agama Yahudi, bertanya di mana bayi itu akan dilahirkan, di mana raja itu akan dilahirkan. Dan mereka menjawab berdasarkan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi terdahulu, bahwa bayi itu dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Tidak cukup dengan itu. Rasa penasaran Herodes kemudian ia mengundang orang-orang asing, para majus itu, untuk datang kepadanya, dipanggil. Dengan kelicikannya Herodes berkata kepada mereka, carilah, telitilah, dan setelah engkau menemukannya, beritahu aku, karena aku pun akan menyembahnya. Namanya juga serigala. Ia menggunakan berbagai cara dalam rangka menahan segala sesuatu yang dianggap akan mengusik kekuasaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari situ kita tahu, kita sadar bahwa sebenarnya para majus itu tengah menghadapi satu bahaya yang mengancam mereka, yang mengancam jiwa mereka. Karena mereka bukan hanya berhadapan dengan perubahan binatang buas di perjalanan, terlebih daripada itu mereka harus berhadapan dengan Herodes, penguasa yang sangat kejam itu. Namun saudara, mundurkah mereka? Takutkah mereka? Tidak. Itu semua tidak mengurangi semangat mereka untuk merayakan kelahiran Mesias, untuk menyembah Raja Penyelamat dunia itu. Mereka tetap berjalan, mereka tetap mencari. Apalagi setelah ketemu alamatnya di Bethlehem, di tanah Yudea, dibantu oleh bintang yang berjalan di atasnya, maka sampailah mereka kepada Tuhan Yesus yang baru dilahirkan di dunia itu. Mereka bisa menemukan apa yang mereka cari. Mereka menemukan sumber kebahagiaan yang sejati itu. Catatannya adalah apa yang menjadikan mereka mampu menemukan sang Raja Damai itu. Pengajaran-pengajaran yang mampu kita dapatkan dari peristiwa itu, paling tidak kita bisa memahami. Bagi orang yang ada kerinduan untuk menemukan Tuhan, maka mereka tidak pernah berjalan sendirian. Ada Tuhan yang akan menuntun mereka melalui berbagai cara yang mereka pahami sesuai dengan kemampuan mereka. Ada Tuhan. Kalau mereka adalah ahli perbintangan, maka Tuhan akan menunjukkan mereka dengan bintang-bintang. Demikian pula pada setiap orang yang ada keinginan untuk menemukan Tuhan, maka Tuhan yang mengerti dan memahami kita akan
akan menuntut kita dengan caranya yang khas, sesuai dengan kepribadian, jati diri masing-masing orang. Para Majus itu dituntut oleh Tuhan, kemudian bertemu. Mereka kemudian bersujud. Artinya mereka mengaku bahwa mereka adalah hamba. Yang bersujud itu pasti derajatnya lebih rendah dari yang disujudi. Sehingga ketika para Majus itu bersujud di hadapan bayi yang baru dilahirkan itu, berarti ada sebuah pengakuan bahwa bayi itu mempunyai derajat yang jauh lebih tinggi dari mereka. Kelompok golongan orang-orang yang luar biasa, tokoh-tokoh yang mendunia, mereka bersujud. Mereka kemudian menyembah. Setelah mengakui siapa Kristus itu, mereka menyembah, mereka beribadah. Pada waktu itu, pengakuan akan satu posisi yang tinggi, khususnya kerajaan. Maka biasanya mereka memberikan persembahan sebagai wujud ketaklukan mereka kepada yang disembahnya itu. Mereka sujud, mereka mengakui, mereka menyembah, mereka beribadah, dan mereka mempersembahkan sesuatu yang berharga, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu mereka persembahkan sebagai wujud penyerah hidup mereka, sukacita mereka ketika sudah menemukan Natal, menemukan Yesus yang baru dilahirkan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan melalui mimpi yang saat itu banyak dipakai, diyakini sebagai media suara Tuhan kepada manusia dalam mimpi, Tuhan juga menuntun mereka pulang melalui jalan yang berbeda. Tuhan menyelamatkan, Tuhan mampu mencarikan jalan terbaik bagi setiap orang yang mempunyai semangat untuk menemukan Sang Juru Selamat. Dicarikan jalan yang berbeda sehingga mereka selamat sampai ke negaranya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak diceritakan di dalam Alkitab kisah selanjutnya dari para Majus ini. Sampai di negaranya siapa yang ditemui, apa yang dilakukan berikutnya, tidak. Tetapi menjadi sebuah keyakinan, dan itu hampir merupakan kepastian. Karena mereka adalah orang-orang terhormat, tempat biasanya raja mencari nasihat, maka mereka pasti akan melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan mereka kepada raja mereka. Ketika ini sampai ke raja, maka mau tidak mau, kabar ini pasti akan segera tersiar. Mereka pasti akan kembali ke keluarganya, dan di dalam keluarganya mereka pasti akan menceritakan apa yang baru didapatnya. Bayi lahir raja yang agung luar biasa, yang kelahirannya diberikan tanda-tanda yang luar biasa melalui tanda perbintangan. Orang Majus dan bangsa-bangsa di timur pada saat itu meyakini bahwa dunia bisa melihat apa yang dikehendaki surga melalui perbintangan yang ada. Kelahirannya diberitakan oleh surga.
melalui perbintangan yang saat itu sangat berbeda dengan bintang-bintang yang lainnya. Mereka akan menceritakan, ini bukan main-main, ini bukan peristiwa duniawi biasa, tapi ini benar-benar peristiwa yang direncanakan oleh surga. Mereka akan menjadi pekabar Injil yang pertama di negara mereka, di dalam kehidupan mereka. Para kekasih Tuhan, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita menyambut Natal, kedatangan Tuhan, sebagai wujud kasih Tuhan terbesar di dalam kehidupan manusia? Saat ini jujur saya sangat terharu dengan apa yang terjadi dalam keluarga besar Trah Bapak Tokarson ini. Seperti para Majus di saat pandemi, di mana segala sesuatu serba dibatasi, di saat situasi begitu memprihatinkan, di saat pandemi COVID-19 ini masih bisa mengancam kehidupan kita, perjalanan kehidupan keluarga kita, tetapi dalam kebersamaan tetap ada sebuah kerinduan keluarga ini, dan itu tidak pernah hilang. Seperti para Majus, meskipun ada tantangan, meskipun terbatas dalam situasi kondisi yang cukup berat, tetapi tetap ada kerinduan untuk menyambut, merayakan, dan bersyukur atas kelahiran Tuhan. Meskipun dirayakan dengan cara online, tetapi di mata Tuhan ini tidak ada bedanya. Tetap ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, maka saya percaya, dan panjenengan juga percaya, kita berharap seperti halnya Tuhan melindungi para Majus, maka Tuhan juga akan melindungi, menguatkan keluarga besar Trah Bapak Tokarson. Ia akan menuntun, ia akan menunjukkan jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang aman, yang akan menuntun kita semua, panjenengan semua, sampai pada akhirnya. Dan kiranya Tuhan senantiasa memampukan keluarga ini terus berkarya di tengah situasi dan kondisi yang memprihatinkan ini, dalam rangka mendatangkan kebaikan Tuhan bagi sesama. Dalam segala keadaan, bersemangatlah untuk memberikan sesuatu yang baik bagi sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, meskipun di saat pandemi, di saat ada bahaya, ada ancaman yang senantiasa ada, tetapi Tuhan akan menyertai, memberkati keluarga besar panjenengan sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Hai bintang timur terbitlah kembali dalam sembara cahaya terang, sama dengan kau pernah menyinari orang Majusi di malam malam. Mari tunjukkan tempat Yesus lahir, sungguhkah Dia di kandang rendah, bayi lembut di palungan terbaik, langit dan bumi kerajaannya. Kami berlutut bersama Majusi, bagi-Mu Tuhan pujian syukur. Terimalah hati yang Kau buat suci, bagai pengganti menyamaskan-Mu. Eyang Kakung, Eyang Putri, Pak D, Bude, Pak Lek, Bulek, dan seluruh keluarga Trah Tokarso, marilah kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita ini. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami, pada hari ini, kami seluruh keluarga besar Trah Tokarso mengucap terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Sebagian dari berkat-Mu telah kami haturkan kembali kepadamu. Sebagai persembahan dan ungkapan rasa syukur atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami semua. Kiranya Engkau sucikan, sehingga akan bermanfaat bagi pekerjaan dalam kami bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan juga pada sesama kami. Ampunilah kami, bila terdapat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam kami mempersembahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersama-sama mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jikalau di situasi dan kondisi yang masih memprihatinkan ini, Engkau himpun, Engkau panggil, Engkau satukan kami, keluarga besar Trah Bapak Tokarso, untuk tetap ada kerinduan untuk menghayati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Dengan Tuhan hadir ke dunia di peristiwa Natal yang kami rayakan bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami, sebagaimana Engkau menyertai, memberkati dan menuntun perjalanan para Majus. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang membahayakan kehidupan kami. Dan ketika itu tetap harus terjadi, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran. Kami tidak akan hilang semangat, kami tidak akan kelelahan untuk terus berkarya di situasi dan kondisi yang berat ini. Berkati setiap keluarga, berkati setiap pribadi, dan ikat kami dengan tali kasih Tuhan,
jika akan semakin nyata kebersamaan kami, kerukunan kami, keluarga besar Trah Bapak Tokarsa. Kami hendak mengakhiri persekutuan kami ini. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kehidupan kami sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat penyertaan Tuhan. Keluarga besar Bapak Tokarsa, dimanapun berada, yang tetap semangat, rindu untuk bertemu dengan Tuhan, dan tidak kehilangan semangat untuk terus berkarya di tengah situasi dan kondisi yang memprihatinkan ini. Maka Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa
adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Shalom Bapak Ibu, Eyang, kakak, adik, om, tante, semuanya keluarga besar Trah Tokarso. Kita sudah mengikuti ibadah Natal tahun 2021 yang baru bisa kita lakukan di tanggal 29 Januari 2022 saat ini. Semoga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Supriyono Purwoko bisa mendasari kehidupan kita dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami atas nama panitia kecil mengucapkan terima kasih atas segala dukungan baik doa maupun moral dan juga keterlibatan panitia kecil sehingga ibadah Natal melalui media YouTube ataupun Zoom bisa berjalan dengan baik, dan kedepannya kita semua akan menjadi lebih erat, lebih kuat lagi di dalam persaudaraan kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara ini, baik dari song leader maupun pembaca firman, kemudian persembahan, dan juga pihak-pihak yang mendukung acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Akhir kata, mewakili seluruh pengurus Trah Tokarso, kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Tebar kasih penuh cinta, hidup damai dan akur. Kepada Tuhan mengasihi kita, sudah semestinya selalu bersyukur. Kami dari keluarga Suparno Hartono, Surakarta, mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Kris Eko mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Salam. Shalom saudaraku. Dari Ambon menuju Jogja. Sampai di Jogja, ikut Natal Trah Tokarso. Kami, keluarga Gun Mariat Moko, mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kiranya kita selalu diberi kesehatan,
dan bahagia bersama keluarga dalam Tuhan Yesus. Amin. Untuk keluarga besar Trah Tokarso, kami keluarga di Sangatta, Kalimantan Timur mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2022. Kami keluarga Sumarno mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Shalom. Kami perwakilan dari keluarga Ibu Sri Ningsih Surabaya turut mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.